Saya di Komisi 5, alhamdulillah, karena ini saya berasal dari daerah Musirawas Utara, Musirawas dan Lubuk Linggau. Cita-cita saya sederhana waktu itu, Pak Bambang. Saya pengen ada bandara, biar akses bisa nyambung langsung antara Jakarta dan Lubuk Linggau, Musirawas, dan Muratara. Dan bisa mengcover 7-9 kabupaten. Nah, kenang-kenangan terindah waktu karena saya berada di bidang infrastruktur perhubungan dan pembangunan, membangun bandara, bandaranya Bandara Silampari sekarang, Pak. Itu berada di Kota Lubuk Linggau, dan alhamdulillah sudah melakukan penerbangan Jakarta Lubuk Linggau Jakarta PP. Nah, dengan adanya akses bandara ini, kita berharap lalu lintas orang akan mudah, orang bisa datang ke Lubuk Linggau, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk membantu kesejahteraan, peningkatan ekonomi, dan seterusnya. Dan perkembangan sangat luar biasa, Bandara Lubuk Linggau, khususnya Kota Lubuk Linggau, Musirawas, dan Muratara, banyak orang datang, banyak orang berkunjung, banyak investasi, banyak orang datang ke sana dengan tujuan ada yang wisata, ada yang bisnis, ada yang memang butuh untuk pulang karena akses kalau dari Palembang ke Lubuk Linggau itu 8-9 jam. Dengan hadirnya bandara ini akan mempermudah akses orang datang ke Lubuk Linggau. Saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali nulis IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni IPB, yaitu Bapak Fauzi H. Amro MSc. Ya. Dulu adalah anggota DPR RI dari Partai Nasdem, sekarang duduk di Komisi 11. Ya. Apa kabar Pak Fauzi? Sehat, Mas Bambang Sadono. Pak Fauzi lahir di Musirawas tanggal 7 Juni 1976. Ya, Pak. Pak Fauzi mungkin bisa cerita mulai dari kuliah D3 Peternakan di IPB, kemudian melanjutkan S1 Peternakannya di Unpad, ya, dan S2 Sosial Politik di UI. Ya. Kemudian meniti karir di marketing di beberapa perusahaan, dan pada akhirnya memilih jalur politik dan menjadi anggota DPR RI 2 periode, sejak 2014 sampai saat ini. Silakan Pak Fauzi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kawan-kawan, Mas Bambang Sadono yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, terima kasih. Kita bisa Zoom meeting dalam program 59 tahun IPB. Program ini program yang sangat luar biasa menurut saya, dan menjadi apresiasi bagi seluruh alumni IPB yang berkecimpung tidak hanya di dunia politik, tapi juga story sukses di dunia usaha, story sukses menjadi petani, story sukses menjadi dosen, story sukses dimanapun alumni-alumni IPB bisa berkarya, mengabdi bagi bangsa dan negara, sesuai dengan tagline IPB, mencari dan memberi yang terbaik. Nah, mungkin saya salah satu anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem
yang hari ini kebetulan diamanahkan sebagai anggota DPR RI dan duduk di Komisi 11. Saya tadi Mas Bambang sudah banyak cerita bahwa saya alumni IPB tahun 1995, yaitu memulai kuliah di Fakultas Peternakan, dan alhamdulillah saya menyelesaikan studi saya di Fakultas Peternakan, D3, lulusan saya ke Universitas Pajajaran, Unpad, lulus tahun 2021, dan terus lagi saya menyelesaikan pendidikan saya S2 Sosial Politik di Universitas Indonesia, lulus tahun 2005. Sebagai peneliti di pernah menjadi peneliti pada tahun 98, marketing di beberapa perusahaan, terus direktur utama di PT Karya Cipta Kresindo. Kemudian saya menjadi anggota DPR RI pertama saya dari fraksi Hanura dan lanjut ke fraksi Nasdem. Saya juga alhamdulillah di komisi sekarang di salah satu ketua DPP Partai Nasdem bidang pemenangan pemilu Sumatera 3 atau Korwil Sumatera 3 yang meliputi Lampung, Sumsel, Jambi, dan Bengkulu. Nah, alhamdulillah ini periode kedua saya sebagai anggota DPR RI, dan saya nggak nyangka juga bisa jadi anggota DPR RI. Nah, pada kesempatan yang ini, itu kurang lebih latar belakang saya. Saya lahir 7 Juni 1976. Saya mempunyai satu orang istri. Kebetulan istri saya dari Universitas Udayana, dokter hewan, dan sekarang berkarir di Kementerian Pertanian, di Dirjen PKH, Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kebetulan istri saya juga dokter hewan. Saya tinggal di seputar daerah Ragunan, dekat kantor Kementerian Pertanian. Saya mempunyai 3 orang anak, satu SMA kelas 1, namanya Muhammad Aska Kenan Alparis, nomor 2 Muhammad Fatir Akbar Alparis, satu SMA kelas 1, itu sekolah di ICM, yang kedua SMP kelas 1, sekolah juga di ICM, Serpong, yang ketiga kelas 5 di SD, di kelas 5 SD di Jakarta. Nah, saya semuanya putra, tidak ada yang putri, anak saya, dan semuanya putra. Alhamdulillah saya dari desa, nggak nyangka juga Pak Bambang, Mas Bambang bisa jadi anggota DPR RI dan berkarya bisa seperti sekarang ini. Kurang lebih seperti itu latar belakang saya. Pak, hati-hati yo. Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, Durung Kang. Ya, badai dengan kategori 4 ini datang dengan angin. Bojoku ngapa? ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang. Ada jaminan hari Boleh tua. jadi pilot nggak? Boleh, Nduk. Pokoknya Ibu dukung. Hati-hati, Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rezeki, nggak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera. BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana asal mula ceritanya bisa terjun ke politik, Pak? Nah, dulu saya memang selama di IPB, saya berkarir di organisasi ekstra kampus. Itu namanya Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, saya di HMI, satu-satunya organisasi yang saya miliki itu HMI dan Senat. Nah, Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan dan Himpunan Alumni IPB. Nah, pertama kali saya tertarik di dunia politik karena saya meyakini bahwa ilmu yang saya miliki itu tidak cukup. Nah, makanya saya butuh ilmu organisasi. Salah satu ilmu organisasi yang saya dapati waktu itu di samping fakultas di Senat Mahasiswa juga di Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, saya bergabung di HMI tahun 1995 menjadi pengurus komisariat Fakultas Peternakan, lanjut lagi ke cabang Bogor, lanjut lagi ke Batko, lanjut lagi ke PBHMI. Nah, saya terjun ke dunia politik karena beberapa kegiatan HMI itu banyak juga kegiatan-kegiatan yang
sosial, aktivitas kemasyarakatan, edukasi, advokasi di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya memulai karir saya di politik sebagai staf ahli di DPR RI, gitu, staf ahli. Nah, saya sebagai staf ahli di fraksi PBR waktu itu di tahun 2004-2009 saya mengawali karir saya sebagai staf ahli di DPR RI. Nah, karena sudah banyak berinteraksi dengan orang-orang partai, kenal orang-orang partai, oke, saya berusaha untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI. Walaupun memang suka duka pertama kali sangat luar biasa, karena nggak tahu juga tiba-tiba tertarik aja ke dunia politik, dan basis saya memang basis pertanian gitu. Nah, Institut Pertanian Bogor yang banyak memproduksi tidak hanya sarjana pertanian, tapi juga banyak memproduksi perbankan, alumni swasta, perusahaan-perusahaan swasta gitu loh. Nah, sehingga mungkin menurut saya ini harus kita sinergiskan atau kita lakukan kolaborasi. Begitu mungkin awal saya, Mas, masuk politik tahun 2004, bermulai dari staf ahli. Ya, tahun 2009 sudah mencalonkan diri atau baru 2014, Pak? Saya tahun 2009 itu mencalonkan diri dari Partai PBR dulu awalnya, Pak. Partai Bintang Reformasi, Pak Junid MZ, tapi waktu itu dapil saya Sumatera Selatan 1, tapi saya gagal. 2004 saya staf ahli fraksi, 2009 saya mencalonkan diri, dan itulah kegagalan saya yang pertama. Dan saya sempat tidak mau lagi lah berpartai politik karena mungkin trauma, belajar langsung kalah gitu loh. Tapi pengalaman belajar langsung kalah, tapi pengalaman kekalahan itu tidak membuat saya langsung patah semangat. Memang siapapun yang kalah tidak hanya kalah dalam politik, kita kalah aja main bola, main bulu tangkis juga ada perasaan sakit. Nah, tapi mudah-mudahan sakit itu cepat pulih, setahun kemudian saya pulih lagi dan saya beraktivitas lagi selainnya normal, dan bangunan pengalaman yang sangat berharga ketika kita mengalami kekalahan. Seseorang yang sukses itu ya harus jatuh dulu. Seseorang yang berhasil itu harus jatuh dulu. Itu mungkin filosofis. Banyak negarawan atau tokoh-tokoh yang sukses itu jangan lihat dari kesuksesannya, tapi lihat dari kegagalannya. Dan orang yang berani berbuat dan gagal akan lebih baik dengan orang yang tidak berani dan berbuat dengan gagal gitu. Jadi memulailah sesuatu itu, apakah dia berhasil, apakah dia gagal, kita lakukan saja. Dan dari pengalaman kegagalan itu kita bisa mengintrospeksi di mana kelemahan kita, di mana kelebihan kita. Dan kita tidak boleh patah semangat dan harus optimis menghadapi hidup ini dengan filosofi saya menjada wajada. Siapa yang berbuat, dia akan menunaikan hasilnya. Baik, 2009 gagal, 2014 masuk lagi, mencalonkan lagi, berhasil, tapi pindah partainya. Dapilnya tetap sama, Pak? Dapil tetap sama, Dapil Sumatera Selatan 1. Dapil di Sumatera Selatan itu ada 2 dapil, ada Sumatera Selatan 1 dan Sumatera Selatan 2. Sumatera Selatan 1 itu terdiri dari 6 kabupaten kota, Sumatera Selatan 2 itu terdiri dari 16 kabupaten kota. Saya 6 kabupaten kota meliputi Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musirawas, Linggau, dan Muratara. Itu jumlah kursi DPR RI-nya ada 8 kursi. Dan saya waktu pertama kali tahun 2014 itu duduk dari fraksi Partai Hanura, dan saya alhamdulillah lolos dengan kursi terakhir. Nah, kursi terakhir itu kursi ke-8. Untung masih ada kursi. Nah, kira seperti itu. Dan saya pernah menyalonkan 2009 saya gagal, 2014 saya berhasil dari fraksi Hanura, dan alhamdulillah saya anggota DPR RI yang pertama, umur waktu itu masih 34 tahun. 34 tahun. Ya, luar biasa.
2009 dari PBR, 2014 dari Hanura, 2019 dari Nasdem. Partai Nasdem. Tetap dengan dapil yang sama juga, Pak? 3 kali nyalon, 1 kali gagal, 2 kali berhasil dengan dapil yang sama, Sumatera Selatan 1, 6 kabupaten kota. Jadi Pak Fauzi ini luar biasa cara membaca peta politiknya. Seandainya 2019 tidak pindah, kan tidak dapat parliamentary threshold kalau nggak salah. Ya, saya udah trauma waktu pertama kali nyalon di PBR, saya dapat kursi tapi nggak lolos parliamentary threshold. Nah, trauma saya tuh ngulang lagi di Hanura kemarin. Kita lakukan survei 2 kali, 3 kali sebelum DCS, ternyata memang nggak masuk parliamentary threshold, dan saya bersama kawan-kawan akhirnya pindah ke Nasdem, dan saya nyatakan bahwa Partai Nasdem adalah terhadap Ketua Umum, saya sudah sampaikan seumur bahwa saya akan mengakhiri karir politik saya di Partai Nasdem. Insya Allah mudah-mudahan. Dan alhamdulillah karir politik saya sudah tahun keempat di Partai Nasdem. Saya dipercaya sebagai Ketua DPP Bidang Teritori Sumatera 3, meliputi Lampung, Sumsel, Babel, dan Jambi. Dan mudah-mudahan karir politik saya ini bisa membesarkan Partai Nasdem. Dan saya terakhir kali akan berpartai yaitu di Partai Nasdem. Periode pertama Pak Fauzi di Komisi 5. Ya. Apa saja Pak kenangan atau yang sudah dilakukan waktu di Komisi 5? Ya, Komisi 5 ini kan gini Pak, di DPR RI ini ada 11 komisi. Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Komisi 4, Komisi 5, Komisi 6, Komisi 7, 8, 9, 10, 11. Dan ada beberapa badan di luar komisi. Ada badan anggaran, ada badan urusan rumah tangga, ada MKD, MKD, Majelis Kehormatan Dewan, ada BKSAP, Badan Kerjasama Antar Lembaga, ada Balek, Badan Legislasi, ada Badan Anggaran DPR RI. Nah, Komisi 1 sampai 11. Komisi 1 meliputi hubungan luar negeri dan pertahanan, Komisi 2 dalam negeri, KPU, Bawaslu, Mendagri. Komisi 3 itu berhubungan dengan hukum, nah itu yang masuk LILC dan seterusnya. Komisi 4 itu pertanian, perikanan, dan kehutanan, nih biasanya alumni IPB yang banyak situ. Saya juga pernah juga di Komisi 4 BKO. Komisi 5 itu infrastruktur dan perhubungan, Komisi 6 BUMN, Komisi 9 kesehatan, Komisi 10 Komisi pendidikan, Komisi 11 Komisi keuangan dan perbankan. Nah, saya di Komisi 5, alhamdulillah, karena ini saya berasal dari daerah Musirawas Utara, Musirawas dan Lubuk Linggau. Cita-cita saya sederhana waktu itu Pak Bambang. Saya pengen ada bandara biar akses bisa nyambung langsung antara Jakarta dan Lubuk Linggau, Musirawas dan Muratara, dan bisa mengcover 7 sampai 9 kabupaten. Nah, kenangan terindah waktu karena saya berada di bidang infrastruktur, perhubungan dan pembangunan, membangun bandara, bandaranya Bandara Silampari sekarang Pak. Itu berada di Kota Lubuk Linggau, dan alhamdulillah sudah melakukan penerbangan Jakarta Lubuk Linggau Jakarta PP. Nah, dengan adanya akses bandara ini, kita berharap lalu lintas orang akan mudah, orang bisa datang ke Lubuk Linggau, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk membantu kesejahteraan, peningkatan ekonomi, dan seterusnya. Dan perkembangan sangat luar biasa. Bandara Lubuk Linggau, khususnya Kota Lubuk Linggau, Musirawas dan Muratara, banyak orang datang, banyak orang berkunjung, banyak investasi, banyak orang datang ke sana dengan tujuan ada yang wisata, ada yang bisnis, ada yang memang butuh untuk pulang karena akses kalau dari Palembang ke Lubuk Linggau itu 8 sampai 9 jam. Dengan hadirnya bandara ini akan mempermudah akses orang datang ke Lubuk Linggau. Kedua, beberapa pembangunan rumah, baik itu rumah swadaya maupun beberapa fasilitas pembangunan yang bisa saya bawa di Komisi 5 ke daerah pemilihan,
pembangunan jalan, baik itu jalan negara, poros jalan negara, jalan menuju ke bandara, jalan menuju ke pelabuhan, membuat dam, membuat banyak hal yang saya bisa lakukan selama saya di Komisi 5 seperti itu. Dan itu pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya di Komisi 5. Sekarang Bapak di Komisi 11, Komisi Keuangan, Perbankan, dan sebagainya. Apa yang dilakukan sekarang, Pak? Nah, komisi gini, kalau di DPR RI itu sama, kalau masyarakat melihatnya bahwa DPR itu sama aja. Setelah saya runut ke dalam, enggak, DPR itu sesuai pembidangan lewat komisi. Komisi itu adalah perpanjangan tangan dari partai. Jadi komisi lah yang membagi, praksi lah yang membagi kita, itu masuk di komisi. Komisi 1 sampai komisi 11 termasuk badan. Satu anggota DPR RI, sekarang 575 anggota DPR RI dibagi 11 komisi yang wajib. Nah, setiap anggota DPR RI wajib punya satu komisi dan sunnah masuk ke badan di luar komisi. Nah, dia tidak wajib, bisa satu komisi, satu badan. Tapi tidak boleh dua komisi, dua badan, nggak boleh. Anggota DPR RI itu wajib punya satu komisi dan sunnahnya satu badan. Ada juga anggota DPR RI di komisi tidak masuk di badan, itu sah saja. Nah, itu tergantung dari praksinya. Dan saya alhamdulillah hari ini duduk di Komisi 11. Komisi 11 itu membidangi keuangan, perbankan, dan asuransi, baik itu bank maupun non-bank. Bermitra dengan Kementerian Keuangan, bermitra dan berbagai macam dirjen yang ada, bermitra dengan Bappenas dan berbagai deputi yang ada, bermitra dengan OJK, BI, lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga non-keuangan pun, LKPP, BPS, di Komisi 9 bicara ekonomi. Kalau kita bahas, tidak hanya kita menguasai dunia pertanian, tapi kita juga harus menguasai hulunya. Nah, kalau di Komisi Nasional, yang dimulai dari rencana di desa, di kecamatan, di kabupaten, di provinsi, dan di pusat. Nah, itu ada rencana pembangunannya. Itu di hulunya. Di hilirnya keuangan. Untuk menopang perencanaan tadi harus ada injeksi budgetingnya. Nah, di budgetingnya itu ada di keuangan, di Komisi 11, ada juga di Badan Anggaran DPR RI. Kira-kira kayak gitu pembidangannya. Dan di bidang keuangan, perbankan, dan asuransi. Ya, di bidang keuangan kita bermitra dengan OJK sebagai regulator industri jasa keuangan, BI sebagai stabilitas moneter, gitu. Termasuk mungkin sponsornya BRI, ini ada BRI juga di sini, gitu. Dan kebetulan alumni BRI, dirut utama BRI itu alumni IPB, wadirutnya alumni IPB juga, seperti itu. Pak Fauzi, ini ada prediksi bahwa ekonomi global akan mengalami kesulitan. Nah, kira-kira apa dampaknya untuk Indonesia? Nah, kalau kita bicara ekonomi di tahun 2023, kita sudah menetapkan APBN kita di tahun 2023 dengan pertumbuhan ekonomi kita 5%, defisit kita 3,6%, terus nilai 15.200, itu kan prediksi kita. Dan kita prediksi APBN, baik pun postur APBN maupun postur BI, itu kurang lebih agak-agak mirip. Nah, kita berharap dengan situasi yang tidak baik-baik saja seperti sekarang ini, Mas Bambang. Kalau di kita sih pada kondisinya baik-baik aja, masyarakatnya tenang, stabilitas ekonomi jalan, stabilitas keamanan jalan, keuangan kita di beberapa daerah juga stabil, gitu loh. Itu. Nah, itu di Indonesia. Bahwa kondisi kita tidak sedang baik-baik saja, ya iya, itu global.
Semua orang udah tahu keren bagaimana Rusia menguasai minyak, bagaimana Rusia dan sekutunya menyetop minyak ke beberapa sekutu dari pihak Amerika dan seterusnya. Nah, keberpihakan Indonesia ini kan negara non-blok. Kita bisa masuk ke Rusia, kita masuk ke Ukraina, kita dan sekutunya, Rusia dan sekutunya. Nah, kita akan mengalami pada situasi yang tidak baik-baik saja karena krisis ekonomi secara global itu akan berdampak. Apa yang menyebabkan krisis global itu? Yang menyebabkan krisis global itu adalah sektor energi, sektor gas. Nah, minyak ya, energi gas dan minyak ini tidak bisa mengcover. Kita masih impor dari negara-negara luar. Kita tidak bisa menutupi kebutuhan dalam negeri kita. Kita tidak bisa mensuplai masyarakat kita, khususnya minyak. Minyak kapasitas kita ada 6.500 barel. Kebutuhan kita 1.250 juta barel. 1,2 juta. Jadi kita separuhnya itu mengimpor. Nah, oleh sebab itu, struktur ekonomi kita sangat tergantung situasi global. Struktur ekonomi kita sangat tergantung dengan dampak ekonomi secara makro. Salah satu kementerian dan lembaga yang bisa bertahan saat krisis adalah Kementerian Pertanian. Pertanian kita adalah 16% bertahan dari PDB. Artinya pertanian kita bagus, pertanian kita harus dipertahankan, ketahanan pangan kita akan dipertahankan. Kira-kira seperti itu, Mas Bambang, situasi ekonomi kita dan fiskal kita di tahun 2023 bisa dilakukan perubahan atau fiskal kita masih bertahan. Menurut saya tergantung. Tidak ada satupun ahli yang bisa meramalkan di tahun 2023. Itu seperti apa? Kalau perangnya berakhir itu bisa kondusif. Tapi kalau perangnya tidak berakhir itu akan lebih fatal lagi. Ya kita berdoa saja dengan fondasi ekonomi hari Indonesia dengan APBN yang hampir 3.000 lebih, 3.018 triliun ini bisa menopang fondasi ekonomi secara makro kita. Dengan gencotan pajak yang sangat luar biasa karena pajak dan perpajakan merupakan instrumen untuk menopang APBN di tahun 2023. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Pak Fauzi, apakah keadaan ekonomi yang tidak baik-baik saja ini antara lain ditandai dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang ada tanda-tanda melemah, dan kemudian juga kebijakan BI untuk menaikkan suku bunga, ya, dan itu pasti akan menyulitkan pelaku ekonomi terutama UMKM. Bagaimana menurut Pak Fauzi? Saya begini melihat, Mas, bahwa salah satu ya parameter standar di kita itu adalah dolar, nilai tukar rupiah terhadap dolar. Hari ini kan pada level 15.700. Memang BI belum melakukan intervensi apapun ya dengan situasi sekarang. Maka di tahun 2023 BI akan memprediksikan kita baru selesai melaksanakan anggaran tahun Bank Indonesia bahwa pertumbuhan kita pada level 4,36%, inflasi kita 3,6%, nilai tukar kita 15.200. Itu sudah dipatok BI dengan segala skenario dan sistem. Apakah dia akan melakukan operasi pasar, apakah dia akan bertahan, apakah dia akan di mana saat dia defend, di mana dia saat nyerang. Nah, kita berharap situasi pertumbuhan ekonomi ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan dan stabilitas. Nah, saya melihat bahwa situasi ekonomi sekarang memang berpengaruh sekali, Mas Bambang, terhadap yang namanya ekonomi makro, ekonomi dunia yang dalam kondisi yang tidak baik-baik. Dan BI sampai hari ini memastikan bahwa ya suku bunga kita di antara 15.200, 15 sampai 15.800 itu 16.000 itu paling tinggi. Dan ini belum akan merusak tatanan sistem ekonomi dan stabilitas pertumbuhan kita. Bahwa memang pertumbuhan kita akan mengalami penurunan, yes, itu pasti. Apakah akan drastis melakukan perubahan? Ya kita lihat 2023. Maka BI mematok pertumbuhannya di tahun 2023 itu 4,36%. Dan nilai tukar di angka 15.200. Nah,
apakah salah satu parameter kenaikan suku bunga itu akan berpengaruh? Nah, gini, suku bunga, acuan suku bunga dunia inilah bank federal yang ada di Amerika. Kalau bank federalnya menaikkan suku bunga, itu otomatis suku bunga akan naik. Nah, suku bunga ini akan berpengaruh terhadap produksi, terhadap industri, terhadap seluruh elemen industri jasa keuangan. Nah, ini akan mengerem. Oleh sebab itu, dia akan matok antara pertumbuhan ekonomi menjadi 4,3%, inflasi pada 3,6%, dan suku bunga nilai tukar 15.000. Ini ada konektivitas antara pertumbuhan, defisit kita 3,6%, inflasi kita 3,6%, dan suku bunga di angka 15, nilai tukar kita 15.200. Seperti itu. Baik, sekarang kita kembali ke IPB, Pak. Ya. Apa saja yang Bapak kenang selama pendidikan di IPB, dan apa saja bekal-bekal ketika kuliah itu yang bisa terbawa sampai saat ini? Lanjut ya yang tadi ya. Saya berharap dengan kita berharap kepada pemerintah, kita berharap kepada BI, OJK, dan industri jasa keuangannya untuk memperkuat sektor UMKM, Mas. Sektor UMKM ini adalah fondasi daripada ekonomi makro maupun mikro yang ada di Republik Indonesia ini. Kita berharap seluruh kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah, fokus untuk membina, membantu, baik dari hulu sampai ke hilir, dan mengklaster UMKM ini, karena UMKM inilah bisa bertahan di masa-masa kita krisis. Nah, untuk pembekalan, ya yang menarik itu di kuliah di IPB itu kan ada kayak perkenalan kampus. Nah, kan dengan senior. Kalau di peternakan, di kehutanan itu sangat keras itu. Ospek waktu itu masih ada. Alhamdulillah saya lolos ospek itu dengan berbagai macam dinamika dan tugas. Kadang-kadang kita takut dengan senior, kadang-kadang memang ujungnya adalah latih kedisiplinan kita, melatih ketaatan kita, melatih kecintaan kita, melatih kesadaran kita. Melatih ini harus kuliah, harus selesai, harus membanggakan orang tua. Nah, itu cita-cita kita dulu. Dan selama menjadi alumni ya saya banyak belajar lah di IPB, bahwa IPB lah yang memulai saya untuk mengenal dunia pertanian. IPB lah yang mengenal saya untuk belajar demo gitu loh. Kan angkatan 95 itu kan masih vakum dengan demo gitu. 98 lah mulai demo gitu loh, gerakan reformasi. Dan IPB lah yang mengajar dan membentuk jati diri, dan organisasi HMI yang membentuk saya seperti sekarang ini. Perjalanan alumni IPB macam-macam, dan yang menjadi politisi juga banyak, yang menjadi anggota DPR ini juga banyak. Apa yang bisa Bapak sarankan kepada para mahasiswa yang sekarang ini masih belajar di kampus berdasar pengalaman yang sudah Bapak jalani? Kalau saya secara pribadi berharap, Mas Bambang, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tidak ada yang bisa memprediksikan masa depan mahasiswa IPB, mahasiswa manapun yang berada. Yang kadang-kadang dulu di kampus dia nakal, IP-nya standar, gitu, kuliahnya malah, tiba-tiba dia jadi direktur, jadi apa? Oh dulu di IPB-nya dia rajin, tiba-tiba dia sekarang tinggal di, kan itu tidak menjadi standar. Nah, yang menjadi standar itu satu yang menurut saya, carilah ilmu dan dalami ilmu sesuai dengan pembidangan, sesuai dengan fakultas, jurusan gitu. Yang kedua lah cari ilmu di luar itu. Apakah itu ilmu organisasi, apakah ilmu strategi dan seluruhnya. Yang ketiga menurut saya, mahasiswa IPB itu kan studi oriented. Belajar tok saja gitu loh, tidak pernah melihat luar selain IPB. Nah, bahwa persaingan, yang namanya persaingan keilmuan, persaingan profesi, itu kan tidak hanya pada student oriented, tapi juga harus ada tambahan-tambahan ilmu. Misalnya ilmu bahasa Inggris, conversation,
language-nya, bahasa Inggris itu harus dikuasai. Ilmu-ilmu politik juga harus dikuasai. Ilmu-ilmu organisasi juga harus dikuasai. Dan dengan ilmu-ilmu itu menurut saya mahasiswa IPB sanggup menghadapi tantangan zaman. Mahasiswa IPB sanggup diterima berkompetensi dengan siapapun dari universitas manapun. Nah, kalau kita hanya student oriented, urusan yang sangat spesifik itu ketika di lapangan, ketika pasca kampus, kita bingung mencari pekerjaan, bingung mencari networking, bingung mencari saudara bingung. Nah, oleh sebab itu kita bersaran kepada IPB sesuai dengan tagline mencari dan memberi yang terbaik. Ayo kita cari ilmu, ayo kita cari pengalaman, ayo kita cari sebanyak-banyaknya ilmu di IPB dan kita bisa berkarya di luar IPB yang lebih baik. Terima kasih sekali Bapak Fauzi H. Amro MSc, anggota DPR RI dari Partai Nasdem yang sekarang duduk di Komisi 11. Ya. Terima kasih atas apa yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan lebih para generasi muda menambah inspirasi dan motivasi. Sukses Pak Fauzi. Sama-sama Mas Bambang Sadono, sukses semua bagi kita semua. IPB cari dan memberi yang terbaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Bambang, salam semuanya, salam IPB. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali nulis IPB sebenarnya sebelum